Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga untuk KD 31 pada kesempatan hari ini. Jadi setelah kemarin kita membicarakan tentang wilayah, kemudian pusat pertumbuhan, sekarang kita lanjutkan materi yang terakhir adalah pembangunan wilayah berkelanjutan dan rencana tata ruang wilayah yang disingkat dengan RT/RW. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan semacam pengulangan atau tes gitu. Baik, kita mulai anak-anak sekalian. Jadi yang dimaksud pembangunan berkelanjutan atau development sustainable itu adalah pembangunan yang harus mempertimbangkan beberapa prinsip, atau jangan merusak, atau dengan kata lain sebetulnya adalah pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang generasi sekarang bisa menikmati sekaligus diwariskan untuk generasi yang akan datang juga masih bisa menikmati apa yang dinikmati oleh generasi sekarang. Menurut Pusat, pembangunan berkelanjutan itu harus mempertimbangkan 5 prinsip yang jangan sampai merusak kelima hal itu. Jadi, pembangunan yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat itu jangan sampai merusak 5 hal. Yang pertama adalah lingkungan abiotik atau lingkungan alam. Jadi lingkungan alam bagaimana juga tidak merusak. Sekarang ini kan kita lihat bahwa banyak pembangunan yang ternyata mensejahterakan, tapi lingkungan abiotiknya atau lingkungan alamnya rusak. Jadi kalau anak-anak sekalian ke tempat-tempat tambang, ke tempat-tempat dulu tambang minyak di Arun sana, atau di pulonya Laskar Pelangi di sana di Bangka Belitung, itu sekarang sudah rusak. Itu kalau pembangunan berkelanjutan dilakukan maka jangan, pasti tidak merusak. Kemudian lingkungan biotik, lingkungan alamnya juga, lingkungan yang makhluk hidupnya jangan sampai juga rusak. Jadi sekarang ini juga sama, banyak pembangunan yang kemudian merupakan hewan maupun tumbuhan yang kemudian jadi punah, jadi rusak. Berikutnya, pembangunan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan itu tidak merusak nilai budaya yang ada. Sekarang ini kita lihat bahwa pemuda-pemuda kita, pemuda Indonesia itu kadang-kala sudah tidak Indonesia lagi. Jadi kalau berkaca itu nilai budaya Indonesia-nya sudah hilang. Semuanya terdampak dengan budaya luar. Berarti itu tidak berkelanjutan. Jadi bagaimana nilai budaya kita tetap ada, tapi juga tetap sejahtera. Jadi warisan yang budaya atau identitas budaya itu ada. Kemudian sosiologi, sosial budayanya, kalau ini nilai-nilai, kalau ini sosialnya, keadaan masyarakatnya juga jangan sampai rusak, kekeragamannya sampai. Dan juga ekonomi masyarakat itu sebagian besar adalah agraris, tapi kadangkala ditinggalkan agrarisnya, kemudian akan merusak, kemudian berpindah ke tempat yang ke pekerjaan yang lain, sehingga ekonomi masyarakat itu menjadi rusak. Kalau tadi menurut Pusat, sekarang menurut Muta'ali. Menurut Muta'ali, prinsip pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan harus berlangsung terus menerus. Jangan sampai hanya beberapa tahun kemudian selesai, kemudian habis seperti tadi, sehingga generasi yang akan datang tidak bisa menikmati apa yang diperjuangkan oleh generasi yang sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip yang kedua, SDA itu memiliki ambang batas, sehingga prinsip ini bahwa sumber daya alam itu terbatas itu harus diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga menggunakan sumber daya seefisien mungkin supaya menjadi umurnya itu menjadi panjang, generasi yang akan datang juga menikmati, jangan sampai dihabiskan untuk kepentingan yang sekarang. Berikutnya adalah kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas lingkungan hidup. Jadi kualitas lingkungan hidup itu kalau dibalik ya, kualitas pembangunan
kualitas lingkungan hidup itu sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup itu sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jadi orang-orang yang kualitas hidupnya baik, lingkungannya juga baik. Yang biasa mereka tertib, biasa mereka bersih, mereka jujur gitu, kemudian memperhatikan lingkungan, peka terhadap lingkungan gitu, maka lingkungannya juga akan dipengaruhi oleh pola hidup dalam masyarakat itu. Prinsip berikutnya adalah pembangunan berkelanjutan itu memungkinkan pemilihan alternatif. Jadi jangan sampai hanya itu saja. Misalnya sumber daya energi misalnya, itu bisa ada alternatifnya. Harus menciptakan alternatif. Kemudian berikutnya adalah mengandalkan solidaritas transgenerasi. Jadi seperti tadi, generasi yang sekarang harus solidar terhadap generasi yang akan datang, sehingga bisa menikmati pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Pembangunan berkelanjutan yang tadi ternyata kendalanya atau masalahnya itu hanya dua. Sebenarnya banyak, tapi kita singkatan jadi dua. Ini masalah pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan perbaikan lingkungan. Itu masalahnya begitu. Jadi kadang-kadang hanya mementingkan ekonomi saja, seperti tadi lingkungan abiotik dan biotiknya jadi terabaikan. Dan ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi kalau sudah urusan ekonomi itu kadang-kadang lingkungan alam akan dirusak. Kepentingannya adalah untuk makan. Kemudian masalah yang kedua, SDA kita terbatas. Keterbatasan SDA, sehingga harus menciptakan alternatif supaya bisa memberi umur yang panjang SDA, atau kalau sumber daya alam itu habis, kita tetap bisa hidup dengan layak. Jadi itu masalah-masalah yang kita bicarakan di dalam masalah pembangunan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke rencana tata ruang wilayah atau disebut dengan RT/RW. Jadi rencana tata ruang wilayah. Jadi wilayah yang ada di dalam lingkungan kita itu harus ditata. Siapa yang menata? Mestinya adalah pemerintah. Jadi di pemerintah itu mempunyai rencana tata ruang. Jangan sampai penduduk atau kita itu menggunakan lahan itu tidak ya sesuai dengan keinginan sendiri, sehingga kemudian nanti baik atau bermanfaat bagi seseorang tapi menjadikan bencana bagi orang lain mungkin. Maka kemudian pemerintah mengatur dengan konsep rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, sehingga kemudian secara singkat garis besar apa itu RT/RW? RT/RW itu adalah kegiatan untuk memastikan lahan atau bentang alam itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai ada alih fungsi lahan, maksudnya gitu, walaupun ada alih fungsi lahan tapi ada toleransinya. Saya ulangi, rencana tata ruang wilayah itu adalah kegiatan untuk memastikan lahan itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah bencana alam, kemudian alam itu tidak bisa difungsikan lagi, justru menjadi musuh manusia. Di dalam membicarakan RT/RW kemudian dibicarakan juga tentang daya dukung lingkungan dan wilayah. Jadi tata ruang tadi diatur sesuai dengan fungsinya, tapi juga melihat daya dukung lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi mengatur bagaimana kemampuan lingkungan hidup itu bisa mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi daya dukung lingkungan itu bisa mensejahterakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang juga kemudian bisa mensejahterakan manusia juga. Baik, kemudian 7 konsep pembangunan wilayah. Jadi pembangunan saya ulangi, 7 konsep daya dukung wilayah, bukan pembangunan wilayah, daya dukung wilayah. Daya dukung wilayah itu konsepnya harus tadi mendukung ekonomi, mendukung sosial, pangan, papan, lingkungan, mobilitas, dan tata ruang. Jadi di dalam mengatur tata ruang wilayah tadi, daya dukung lingkungan, daya dukung wilayah juga diperhatikan. Jadi daya dukung ekonomi juga tetap baik, jangan sampai rusak, sosial, pangan,
papan, lingkungan, mobilitas, dan tata ruang. Nah, sekarang kita lihat RT RW nasional, rencana tata ruang wilayah nasional. Kenapa harus ada RT RW secara nasional? Alasannya di dalam undang-undang yang tadi adalah bahwa di dalam masyarakat itu, di dalam kehidupan masyarakat, misalnya desa atau kota, terutama kota gitu ya, karena desa itu masih daya dukung lingkungannya bagus, harus tersedia fasilitas umum. Jadi di suatu tempat di mana hidup sekumpulan manusia atau penduduk, diatur supaya masih ada fasilitas umum, jangan sampai menjadi milik pribadi semuanya. Jadi kalau tempat-tempat itu menjadi milik pribadi semuanya kan apa-apa harus bayar gitu, atau bayarnya kan sesuai tarifnya sesuai dengan yang tapi kalau ada fasilitas umum akan diatur secara umum juga, kemanfaatnya diatur secara umum. Jadi misalnya lapangan, kemudian pantai, itu jangan sampai menjadi milik pribadi. Itu harus diatur dalam tata ruang wilayah. Kemudian RT RW ini juga diberlakukan, alasannya adalah setiap kegiatan manusia itu ada dampak buruknya, ada dampak buruk dari setiap kegiatan manusia. Sehingga kalau tidak diatur peruntukannya tadi, dampak buruk ini akan menjadi lebih buruk. Tapi kalau diatur peruntukannya sesuai dengan fungsinya, maka dampak buruk ini akan sedikit dikurangi. Kemudian adanya nilai guna yang berbeda. Masing-masing manusia itu melihat lahan, melihat tentang alam itu kan berbeda-beda, sehingga harus ditentukan untuk apa ini. Pemerintah berkuasa, pemerintah mengatur. Kemudian informasi yang tidak sempurna. Jadi kadang-kala melihat tata ruang ini tadi sebetulnya agak seperti yang di ini, nilai gunanya berbeda. Kalau ini informasinya kadang-kala tidak sempurna, sehingga hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kepentingan-kepentingan seseorang saja. Kemudian alasan berikutnya adalah kemampuan mengolah lahan yang berbeda-beda. Kemampuan mengolah lahan yang berbeda, walaupun fungsinya sebenarnya baik, tapi kalau kemampuannya tidak baik, maka menjadi hasilnya tidak baik. Maka kemudian tetap ditentukan rencana tata ruang wilayahnya. Yang terakhir adalah alasannya adalah manusia atau masyarakat itu kadang-kadang hanya berpikir jangka pendek, sehingga untuk kepentingan jangka pendek saja, tidak memikir jangka panjang, sehingga merusak lingkungan. Maka RT RW itu diberlakukan untuk mengatur tersebut. Di dalam RT RW nasional, rencana tata ruang wilayah nasional itu unsurnya ada banyak ini, dalam bentuk skrip gitu ya, tulisan itu. Jadi menyusun RT RW nasional itu harus disusun tujuannya, kebijakan, strategi tata ruang wilayah, kemudian rencana struktur tata ruang wilayah, rencana pola terdiri dari kawasan lindung dan budaya, penetapan kawasan strategi nasional, arahan pemanfaatan wilayah jangka pendek dan menengah, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang ini. Ini unsurnya yang harus dipenuhi di dalam rencana tata ruang wilayah. Nah, di bawahnya nanti ada tata ruang. Ini contohnya tata ruang wilayah di Indonesia. Bisa dilihat ini untuk apa dari tertulis di sini. Akibatnya tadi di bawah tata ruang wilayah nasional nanti ada RT RW provinsi yang untuk pembangunan sebagai pedoman pembangunan di daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah pembangunan di kota, RT RW di kota itu. Ada tujuan seperti tadi, tujuan, pola dan lain sebagainya sama, sehingga kota, pembangunan kabupaten kota, provinsi dan nasional nanti bersinergi untuk menjaga lingkungan tetap baik, sehingga kegiatan manusia bisa berlangsung baik, kemudian generasi yang akan datang masih bisa menikmati pembangunan yang kita lakukan sekarang ini. Ini contoh pembangunan di Sumba sana, ada keterangannya. Kemudian terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan pembelajaran PJJ yang ketiga ini. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk
materi, kemudian bisa menerima dengan baik dan menjadi pengetahuan. Demikian, terima kasih. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi